Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aster Patricia. Saya dari kelas F Konversi jurusan Manajemen. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai produk desain mata kuliah Manajemen Operasional. Setiap barang dan jasa yang masuk ke dalam tahap perkenalan dapat didefinisikan, yaitu berdasarkan fungsinya, untuk apa produk atau jasa itu digunakan. Perusahaan mendesain suatu produk dengan tujuan bagaimana meningkatkan fungsi-fungsinya. Selanjutnya, definisi suatu produk dilihat dari aspek desain seperti warna, bentuk, dan ukurannya yang dapat diterima oleh pasar. Gambaran teknis merupakan dimensi dan toleransi atas bahan baku yang dibeli atau bahan baku yang diproduksi yang dapat dipergunakan sebagai komponen di dalam proses produksi. Gambaran ini merupakan standar kualitas atau mutu bahan baku yang menjadi komponen yang akan dipakai dalam proses produksi. Strategi produk disusun dengan melakukan seleksi atas keinginan pelanggan, baik pelanggan tingkat lokal, regional maupun tingkat dunia yang sesuai dengan acuan patokan yang ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, mendefinisikan produk yang akan dihasilkan ke dalam sistem manajemen operasional dan implikasinya. Dilanjutkan dengan membuat desain produk yang akan diproduksi melalui manajemen operasional. Desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan ke pelanggannya. Dalam pendekatan sistematis, desainer produk konsep dan mengevaluasi ide-ide dan mengubahnya menjadi penemuan yang nyata dari produk. Peran produk desainer adalah untuk menggabungkan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk menciptakan produk-produk baru yang dapat digunakan orang lain. Sebuah perusahaan tidak mungkin hanya mengeluarkan satu varian produk yang sama selamanya. Mereka akan terus mengembangkan produk-produknya sesuai dengan keinginan pasar dan perkembangan zaman. Pengembangan produk baru yang agresif mengharuskan perusahaan membangun struktur internal yang memiliki komunikasi terbuka dengan pelanggan, budaya pengembangan produk yang inovatif, pelatihan yang insentif dan normal. Dalam desain produk, produk merupakan sumber kehidupan organisasi. Desain produk mendefinisikan pelanggan dan pesaing. Produk baru dapat meremajakan perusahaan dan menjadi keunggulan kompetitif. Proses desain produk baru sangat bermanfaat bagi perusahaan. Dalam mendesain produk ataupun jasa, dibutuhkan strategi desain yang memerlukan beberapa faktor untuk memenuhi strategi tersebut seperti biaya, mutu, time to market, kepuasan konsumen, dan keunggulan kompetitif. Biaya sering disebut juga modal yang diperlukan untuk membuat strategi desain. Tanpa adanya biaya yang cukup, maka strategi desain yang harus dilakukan akan lebih sulit dan tidak menjamin tingkat keberhasilannya. Tetapi dalam strategi desain, biaya yang dikeluarkan rendah, produk yang dihasilkan tetap harus menarik dan berguna bagi para konsumen. Mutu yang dimiliki suatu produk harus menarik dan berguna bagi konsumen. Ada beberapa produk yang dipasarkan secara bersamaan, tetapi produk dengan mutu yang baiklah yang dipilih oleh konsumen. Time to market. Lama waktu yang diperlukan dalam proses mengembangkan produk dari ide produk sampai ke produk jadi, daripada saat produk dirancang sampai diterima oleh pelanggan. Faktor strategi desain yang berikutnya adalah kepuasan konsumen. Desain produk yang dibuat harus bisa memenuhi kebutuhan ataupun keinginan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan hal penting bagi produsen karena dengan adanya konsumen, hasil produksinya akan terus ada dan digunakan. Faktor berikutnya ada keunggulan kompetitif, adalah kemampuan perusahaan untuk memformulasi strategi pencapaian peluang profit melalui maksimasi penerima dari investasi yang dilakukan. Setidaknya ada dua prinsip pokok yang perlu dimiliki perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif, yaitu adanya nilai pandang pelanggan dan keunikan produk. Selanjutnya ada Quality Function Deployment atau yang biasa disebut dengan QFD. QFD merupakan suatu metode yang dipakai dalam tahap awal perencanaan dan pengembangan produk.
di mana membuat rancangan kualitas dari suatu produk berdasarkan atas permintaan kualitas dari pemesan atau customer atau pasar ataupun market. CFD merupakan proses atau metode yang digunakan untuk mengantisipasi dan menentukan prioritas, kebutuhan, dan keinginan konsumen, serta menggabungkan kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut dalam produk, barang, maupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam proses perancangannya dan pengembangan produk diperlukan suatu proses pencarian data tentang apa saja yang menjadi tuntutan pasar. Untuk dapat memperoleh informasi dan kebutuhan tersebut, diperlukan suatu metode untuk melakukannya. Metode umum yang biasa dilakukan adalah wawancara langsung dengan customer dan kuesioner. Pengolahan data yang didapatkan dari data kuesioner kemudian dirangkum untuk dijadikan dasar dalam membuat permintaan kualitas customer atau biasa disebut dengan Voice of Customer atau VOC. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang desainer dalam perancangan dan pengembangan produk itu adalah yang pertama, mengidentifikasikan kebutuhan konsumen. Yang kedua, membuat spesifikasi produk. Yang ketiga, menganalisa kompetensi produk di pasar. Yang keempat, pengembangan konsep. Yang kelima, pemilihan konsep. Yang keenam, penyempurnaan spesifikasi. Yang ketujuh, ada analisa secara ekonomi. Dan yang kedelapan, merencanakan proyek. Mengidentifikasikan kebutuhan konsumen. Jadi pada saat mengidentifikasikan kebutuhan konsumen, pada kegiatan ini adalah untuk memahami kebutuhan konsumen dan mengkomunikasikan secara efektif kepada tim pengembang. Langkah yang kedua adalah membuat spesifikasi produk. Spesifikasi adalah suatu gambaran secara jelas mengenai fungsi produk. Spesifikasi juga merupakan translasi dari yang dibutuhkan oleh konsumen ke dalam terminologi teknis. Langkah yang ketiga, menganalisa kompetensi produk di pasar, yaitu memahami spesifikasi yang sudah ada di pasaran, sehingga hal tersebut bisa dikembangkan suatu produk yang mempunyai keunggulan-keunggulan daripada produk yang sudah ada di pasaran. Yang keempat itu adalah pengembangan konsep. Adapun sasaran dari pengembangan konsep suatu produk ini adalah untuk melihat lebih lanjut apakah produk yang dibuat sudah memenuhi kebutuhan konsumen. Langkah berikutnya adalah pemilihan konsep. Konsep yang ditawarkan oleh masing-masing tim pengembang selanjutnya diseleksi melalui metode screening dan metode scoring. Sehingga hasil dari screening nantinya ada desain produk yang memenuhi kriteria konsumen dengan biaya yang murah, dapat diproses dan dapat diperiksa. Langkah berikutnya adalah penyempurnaan spesifikasi. Spesifikasi produk yang telah ditentukan sebelumnya akan ditinjau ulang kembali sebagai konsekuensi dari proses pemilihan konsep. Karena biasanya konsep produk yang dihasilkan dari proses penyeleksian tidak murni dari hasil pemikiran suatu individu dalam tim pengembang, tetapi lebih merupakan gabungan dari masing-masing konsep yang ditawarkan. Langkah berikutnya adalah analisa secara ekonomi. Tim pengembang dibantu oleh ahli ekonomi untuk membuat suatu model produk yang bernilai ekonomis, sehingga di sini sudah dihitung biaya pengembangan dan pembuatan untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah merencanakan proyek. Perencanaan proyek adalah tahapan terakhir dari metode perancangan dan pengembangan produk. Pada tahapan ini ditetapkan jadwal pelaksanaan proyek secara keseluruhan melalui penentuan waktu produk, perubahan material, penetapan biaya produksi, pemilihan para staf, penentuan waktu selesai, kontrol kualitas dari pengiriman produk ke konsumen. Tujuan desain produk dan jasa. Mendesain produk dan jasa memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya.
Seorang pelanggan jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, maka sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Memuaskan kebutuhan konsumen adalah keinginan setiap perusahaan. Selain faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, memuaskan kebutuhan konsumen dapat meningkatkan keunggulan dalam persaingan. Konsumen yang puas terhadap produk dan jasa pelayanan cenderung untuk membeli kembali produk dan menggunakan kembali jasa pada saat kebutuhan yang sama muncul di kemudian hari. Hal ini berarti kepuasan merupakan faktor kunci bagi konsumen dalam melakukan pembelian ulang yang merupakan porsi terbesar dari volume penjualan perusahaan. Terdapat 5 faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu kualitas produk. Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Yang kedua adalah kualitas pelayanan. Terutama untuk industri jasa, konsumen akan merasa puas bila mereka mendapat pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Yang ketiga adalah emosional. Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk, tetapi nilai sosial yang membuat konsumen menjadi puas terhadap merek tertentu. Yang keempat ada harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama, tapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya. Yang kelima ada biaya. Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa, cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut. Tujuan yang kedua adalah memahami apa yang diinginkan oleh konsumen. Jika suatu perusahaan atau pedagang tidak memiliki konsumen, maka akan sia-sia barang yang diperdagangkan. Oleh karena itu, agar dapat memahami konsumen, maka harus mengerti konsumen dan siapa konsumen itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah salah satunya pengaruh psikologis, yaitu seperti motivasi dan juga persepsi. Yang kedua adalah pengaruh pribadi, contohnya seperti situasi ekonomi, gaya hidup. Dan ketiga adalah pengaruh sosial, seperti grup, keluarga, subkultur, dan kelas sosial. Siklus hidup produk dan jasa. Siklus hidup produk adalah suatu konsep penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Yang pertama adalah tahap perkenalan. Pada tahap ini, barang mulai dipasarkan dalam jumlah yang besar walaupun volume penjualannya belum tinggi. Barang yang dijual umumnya barang baru. Karena masih berada pada tahap permulaan, biasanya ongkos yang dikeluarkan tinggi, terutama biaya periklanan. Yang kedua adalah tahap pertumbuhan. Dalam tahap pertumbuhan ini, penjualan dan laba akan meningkat dengan cepat karena permintaan sudah sangat meningkat dan masyarakat sudah mengenal barang yang bersangkutan. Maka usaha promosi yang dilakukan oleh perusahaan tidak seagresif tahap sebelumnya. Yang ketiga adalah tahap kedewasaan. Pada tahap kedewasaan ini, kita dapat melihat bahwa penjualan masih meningkat dan pada tahap berikutnya tetap. Dalam tahap ini, laba produsen maupun laba pengecer mulai turun. Persaingan harga menjadi sangat tajam sehingga perusahaan perlu memperkenalkan produknya dengan model yang baru. Pada tahap kedewasaan ini, usaha periklanan biasanya mulai ditingkatkan lagi untuk menghadapi persaingan. Yang keempat adalah tahap kemunduran. Hampir semua jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan selalu mengalami kemunduran atau keusangan dan harus diganti dengan barang yang baru. Dalam tahap ini, barang baru harus sudah dipasarkan untuk menggantikan barang lama yang sudah kuno. Meskipun jumlah pesaing sudah berkurang, tetapi pengawasan biaya menjadi sangat penting karena permintaan sudah jauh menurun.